antara ruh dengan jasad sudah berpisah. Sudah berpisah. Bahkan anak istri saudara itu sudah semua sudah geger, sudah rame ya. Sudah rame. Saya bertemu di pertemuan Abah Aus itu ke Abah Anom. Saya bisa diperlihatkan di situ, saya bisa memandang bangsa Abah Anom dengan beliau, dan wajah saya bukan seperti ini. Wajah itu wajah sudah semua serba putih, berjubah. Bangsa Abah datang. Sudah, katanya, bangun, jangan lama-lama, masih dibutuhkan. Kata pengersa Abah Anom. Bangsa Abah Aus. Apa pengersa Abah Aus? Bangun, jangan lama-lama. Itu ya, masih dibutuhkan, jangan pulang dulu. Jadi saya di sana keenakan gitu, udah gak mau pulang lagi. Sudah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami Place Channel Cager Bager. Taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Place Channel Cager Bager bisa menghadirkan salah satu ustadz yang merasakan dua kemursidan antara pengersa Abah Anom dan Abah Aus yang dilahirkan. Ustadz Darsum dilahirkan di Wonosobo, tinggal di Pangandaran, dan sekarang ada di Bekasi. Selamat datang Ustadz Darsum. Selamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktunya, sudah bisa menyempatkan waktunya untuk syiar bersama Place Channel Cager Bager. Sama-sama, Kiai. Alhamdulillah. Hal yang menarik dari Ustadz Darsum ini adalah sosok yang penuh prinsip hidupnya. Beliau tidak mau belok kanan kiri, pakai kacamata kuda, bermursid kepada pengersa Abah Aus, husuk kepada pengersa Abah Aus, mau digunjing, mau dihajar kanan kiri, beliau tetap nikreh kalau kata pengersa Abah, sedikit demi sedikit jalan, yang penting jalan terus. Prinsipnya wajib kita contoh. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan menguliti historical sejarah dari Ustadz Darsum, bagaimana sebelum bertorikoh dan sampai bertemu dengan torikoh. Langsung saja kita tanya kepada narasumber kita. Ustadz Darsum, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana itu ceritanya? Sebelum bertorikoh kok bisa-bisanya gitu nyangkut di dunia torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuryalaya? Baik, saya ceritakan sedikit ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisahnya itu, jadi dulu kami itu hanya mengamalkan amaliyah umum, ya, termasuk saya pencinta dulu Majmul Kamil. Majmul Kamil. Ya. Wow. Lalu saya dikasih ada salah satu ijazahnya dari guru biasa itu amalkan ini. Termasuk dalamnya ada ayat 5, ayat 7 dan lain-lain. Yeah. Dan termasuk saya dulu pengamal surat Al-Ikhlas gitu, yang sampai sekian ratus ribu. Yeah. Gitu. Nah, singkat cerita itu saya itu sering sholat jamaah subuh di masjid. Ya, kemudian beberapa kali ketemu dengan namanya, ada sabab-sababnya itu Bapak Haji Edi Sukardi. Sukardi. Ya, sekarang beliau sudah almarhum. Ya, sudah bersama ahli silsilah ya. Nah, kami pada waktu itu memang sedang mencari gitu. Jadi saya dulu itu mencari guru. Betul. Jadi saya dulu itu ketika masih kecil ya, di kampung-kampung. Karena kita ngajinya itu sama kiai di kampung itu, sering sekali mendengar nama Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi setiap saya mendengar nama Tuan Syekh Abdul Qadir, pasti saya gemetar. Di dalam hati terbesit betapa bahagianya ya orang-orang yang sempat pada zamannya itu bersama dengan Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika kami menyebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jalan itu, jadi ada getaran dan seakan-akan ada di sama beliau gitu pada waktu itu. Padahal itu waktu itu masih kecil ya. Masih kecil. Itu usia berapa? Mungkin sekitar 11-12 tahun. 11-12 tahun. 11-12 tahun. Sudah bisa merasakan begitu ya, mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jalani, hati kita bergetar. Betul. Nah, kemudian singkat ceritanya itu di masjid itulah saya ditegur sama Pak Haji itu, Darsum, kamu ngamalin apa? Kok kelihatan khusyuk sekali gitu kan. Saya ceritakan tuh tadi itu amalan tadi. Amaliyah tadi. Nah, langsung beliau menyampaikan, saya punya guru gitu. Saya punya guru
namanya Abah Anom. Kemudian beliau seorang walian mursidan bihada zaman pada zaman ini, dan torekohnya namanya Tarekat Qadirah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Ramalannya ini gitu kan, seperti itu. Jadi awalnya saya belum talqin itu sudah dikasih kitab Ugudul Juman ya. Ugudul Juman sudah mendapatkan itu, saya lihat, saya baca gitu kan. Ketiga kalinya beliau nanya, baru saya siap gitu. Siap. Karena belum menawarkan talqin pada waktu itu. Mau nggak menjadi murjat Tuan Syekh Abah Anom gitu pada waktu itu. Siap Pak Haji, saya bilang gitu kan. Itu Pak Haji Edi. Pak Haji Edi almarhum. Nah pada waktu itu saya diajak manakib di kediamannya Bapak Sugiarto Pondok Kelapa. Ya, Pondok Kelapa. Jadi dulu zamannya pengarsa Abah Anom. Ya, pengarsa Baus kan masih keliling, masih sebagai wakil talqin pada waktu itu. Kami diajaklah di sana. Kemudian pada waktu itu posisi saya itu di Bogor. Karena saya adalah sebagai driver, ya, sebagai supir perusahaan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih. Tugas saya itu nggak jelas ya, kadang pagi, kadang malam, kadang ya. Si Matupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Singkat ceritanya itu saya siap ya, ketika mau diajak manaqib kata beliau. Saya tidak tahu manaqib itu seperti apa gitu kan. Akhirnya pada waktu itu saya telat datang tuh. Jadi yang dijadwalkan jam 5 berangkat, ternyata saya 6:30 baru sampai rumah. Tapi saking sabarnya beliau itu, Pak Haji Edi itu sebagai pembina saya pada waktu itu, beliau menyampaikan, pokoknya saya tungguin. Guru sudah lebih tahu gitu. Saya ditungguin tuh sama Pak Haji Edi. Jadi saya begitu pulang sampai Bogor, sampai rumah tidak pakai mandi, tidak pakai apa, langsung saya disambar oleh beliau, langsung berangkat. Ya, sampai Pondok Kelapa itu pada waktu itu sudah selesai amaliyah Isya. Pas menjelang manaqib. Tapi sama pengarsa Abah, awas pada waktu itu saya disuruh makan dulu. Begitu datang, assalamualaikum, langsung makan dulu gitu. Makan dulu gitu. Saya kan bingung ya, namanya kita ikhwan baru, suruh makan, belum kenal siapa-siapa di situ. Sudahlah, ngikut saja hanya untuk ini aja ya, syarat dulu, menghormati beberapa suap gitu. Sudah duduk. Kemudian habis duduk itu langsung dibikinan kopi itu. Saya duduk dekat sama pengarsa Baos pada waktu itu. Setelah selesai kisah manaqib itu, ceritanya, singkat cerita, saya ditalqin selesai manaqib itu langsung oleh pengarsa Baos. Oleh pengarsa Baos di Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa. Itu tahun 2007. Tahun 2007. Nah, setelah ditalqin, biasanya kan ada masa-masa kita ini masih males, nggak mau langsung mengamalkan karena kita masih dalam pikiran apa sih ini amaliyah, apa sih ini toriko, kok zikirannya banyak banget, baca al-fatihahnya banyak, zikirannya banyak, amaliyahnya banyak, sholatnya banyak. Kadang kan yang namanya orang umum masuk ke ranah khusus. Ini kadang kita bertanya-tanya, nggak langsung mengamalkan. Ini posisi Ustadz ini waktu pas setelah ditalqin langsung mengamalkan, langsung yakin, atau ada proses lagi? Jadi pada waktu itu proses saya, perjalanan saya itu memang posisi saya kan posisi mencari guru. Jadi begitu ketemu dengan yang ini, dengan guru, setelah proses talqin zikir itu, saya mengamalkan. Jadi zikir yang diajarkan 165 setiap ada sholat itu langsung ibarat makanan, langsung saya makan gitu, langsung saya punya. Artinya saya sejak ditalqin sampai hari ini berusaha untuk tetap dawam ya mengamalkan, walaupun di situ boleh diperbolehkan ketika kita sibuk boleh 3 kali ya, nanti di kodo di waktu luang. Tapi alhamdulillah saya langsung gas gitu 165 pada waktu itu. Itu kisahnya seperti itu ya. Subhanallah. Berarti langsung aja ya. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak pakai langsung itu, nggak pakai jeda, nggak pakai mikir, nggak pakai. Saya langsung yakin pada waktu. Karena saya memang ada kerinduan yang menggebu-gebu pada waktu itu. Gitu. Nah, ini satu lagi. Proses, karena Ustadz Darsum ini mengalami 2 kemursidan dan saya juga merasakan seperti itu. Di tanggal bulan September, pengarsa Abah 5 September
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Iya, 5 September 2011 ya, Pangersa Abah mangkat pulang, Pangersa Abah Anom pulang. Untuk meyakini penerus selanjutnya ini, Ustadz langsung yakin apa proses lagi? Karena saya juga merasakan tuh saat pulangnya Pangersa Abah Anom, kita mau yakin ke Pangersa Abah Aos nih ada proses. Ini Ustadz bagaimana? Saya itu untuk kepulangannya Pangersa Abah Anom ya, untuk estafet kelanjutan kemursidan selanjutnya itu memang ada sedikit bergoyang sedikit ya. Tapi saya diyakinkan dengan Pangersa Abah Aos. Kenapa? Yang saya lihat itu secara zuhir ya. Secara zuhir saya tidak bisa melihat secara batin, tapi secara zuhir itu Abah Aos itu di atas rata-rata dari seluruh wakil talqin yang ada. Subhanallah. Contoh gitu, dari beliau duduk di tempat manaqib saja, beliau selalu datang di awal waktu. Di awal waktu terus ya. Di awal waktu. Jadi kalau beliau diperkirakan sampai sana telat, balik lagi. Karena pernah kisah ada tuh manaqib di Banten, beliau menceritakan ya karena kejebak macet pada waktu itu maghrib belum nyampe langsung muter balik Bang Somad itu ya supirnya. Telepon ke sana gitu, sama sanggup nggak? Tidak sanggup, Abah sudah balik lagi telepon. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya. Nah kemudian mungkin tidak kebetulan, tapi memang saya diperjalankan dekat dengan Pangersa Abah Aos. Ketentuannya. Jadi saya ketika pertama memandang wajah beliau saya tidak sanggup. Disitulah saya punya keyakinan kenapa beliau adalah salah satu bagian daripada pelanjut. Ketika saya melihat menatap beliau nggak sanggup, yang ada hanya cahaya. Saya merinding kalau ceritain. Yang ada hanya cahaya. Yang ada hanya cahaya. Masya Allah. Saya sampai nggak sanggup kalau bercerita ini, ya karena memang nggak boleh diceritakan sebetulnya. Memang momen pribadi ya, iya. Pribadi gitu. Momen jadi, seperti ini memang Ustadz susah banget untuk kita contoh momen bukan perpindahan yang diteruskan kemursidan yang diteruskan oleh Pangersa Abah Aos. Ini memang momen-momen yang sulit untuk diterima hati karena maaf bagaimana seorang Pangersa Abah Anom yang begitu sempurnanya setelah pulang. Saya pun alhamdulillah jedanya sebentar, cukup dalam waktu seminggu saya meyakini bahwa Pangersa Abah Aos adalah penerusnya. Kenapa? Karena saya lihat seperti Ustadz tadi bilang, beliau adalah salah satu wakil talqin Pangersa Abah Anom yang paling istiqomah dalam bentuk ibadah. Dan memang perlu kita ketahui oleh ikhwan akhwat dimanapun berada, min ahli talqin fi dunya, ahli talqin itu yang ada di dunia, bukan min ahli talqin fi barja. Kenapa? Ahli talqin pada zamannya hanya satu. Ahli talqin itu bukan wakil talqin. Ahli talqin itu adalah guru yang bisa memberikan talqin. Kalau wakil talqin hanya mewakilkan. Mewakilkan siapa? Mewakilkan mursyid. Nah, kalau seandainya wakil talqin tidak punya mursyid, mau mewakilkan siapa? Karena kalimat di Miftahus Sudurnya pun min ahli talqin fid dunya, kepada ahli talqin yang ada di dunia. Kembali lagi bersama Ustadz Darsum yang alhamdulillah masih bisa memberikan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentang karomah. Ustadz, ini banyak ikhwan yang tertarik dengan karomah. Kadang ada seorang ikhwan yang setelah riyadhah mengamalkan amaliyah merasakan karomah-karomah yang nyata yang dirasakan. Ada nggak Ustadz merasakan karomah yang benar-benar dirasakan sampai merasuk ke dalam hati? Ya, ada. Tentunya ada. Tentunya ada ya. Silakan Ustadz. Bagaimana? Ya, jadi kisahnya. Karomah yang bisa saya rasakan itu, yang pertama itu setelah saya mengamalkan zikir itu saya punya ketenangan jiwa. Ya, itu salah satu karomah buat saya itu, merasakan satu ketenangan jiwa, kenikmatan, kemudian hidupnya terarah. Waktunya bisa memanage waktu dengan baik, nggak mencang-mencong ya. Walaupun masih ada ya mencang-mencong gitu ya. Artinya karomah itu kan variatif ya. Iya, betul. Masing-masing itu mengalami dengan berbeda. Pengalaman masing-masing. Salah satu karomah nyata secara zahir itu saya pada tahun 2008 setelah 1 tahun mengamalkan zikir itu, saya diuji dengan di perjalanan. Jadi pada waktu itu perjalanan saya pulang dari Kadipaten tahun 2008. Kadipaten Cirebon. Kadipaten Cirebon. Jadi saya tugas dari
Bogor, malam itu langsung merapat ke Kadipaten. Paginya kita balik lagi ke Jakarta. Nah, di Jalan Pantura menuju pulang ke Jakarta itu tiba-tiba terjadi ada sebuah kendaraan engkel itu nyalip saya dengan begitu kencangnya, kemudian tiba-tiba ngerem secara mendadak. Nah, saat kejadian itu saya hanya bisa melihat dua sisi. Yang pertama pantat daripada engkel itu sendiri depan, yang kedua saya melihat tembok. Tidak ada pilihan lain. Milih pantat engkel atau tembok? Atau tembok, ya. Jadi sambil ngerem itu saya sambil merem aja udah. Yang ada dalam bayangan saya udah selesai nih sampai di sini gitu. Yang ada dalam pikiran saya itu, saya merem, kemudian mobil itu serasa dibelokkan setir itu. Ya. Jadi ketika saya mengalami merem mendadak itu, ya, mobil itu jalan sendiri setir itu. Nah, sadarnya itu mobil itu sudah masuk ke ada gang kecil itu, masuk dari ke sana. Jadi begitu kejadian itu, saya sadar tidak sadar mobil itu jalan dengan sendiri. Saya masuk ke gang. Seperti ada yang nyetir ya. Iya. Kemudian masuk, ternyata ada gang kecil masuk ke sana. Nah, begitu sadar saya udah, kok ini jalannya kecil gitu kan. Nah, kemudian saya lanjutkan tuh, mobil itu maju. Carilah saya parkir, putar balik. Setelah sadar itu, saya ternyata ada di sini. Nah, setelah putar balik itu, ternyata engkel yang tadi ngerem mendadak itu, kita putar balik, dia masuk ke gang ini. Jadi kita papasan di gang yang sama itu. Terjadilah cekcok ribut tuh di situ antara penumpang saya sama supir truk. Jadi, ini tadi penyebabnya ini gara-gara kita mau celakaan apa gitu kan. Ribut lah. Saya bilang sudah, saya tanya, ada yang luka nggak? Saya bilang. Terus ada yang ini nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada kenapa diributkan? Kita tuh selamat. Mobil nggak ada yang cacat, kita juga nggak apa-apa, kita sagar-pagar. Sudah, kita lanjutan aja perjalanan. Ini salah satu bentuk seorang murid juga ya. Itu, dan saya sangat meyakin bahwa itu adalah bentuk daripada karomat daripada pengersa guru ya, bangsa Abah Anom pada zaman itu, pada waktu itu. Dan saya sekarang pun meyakini bahwa karomat seperti itu akan dimiliki oleh seluruh muridnya yang yakin kepada beliau, kepada Abah Awas saat ini. Subhanallah, itu salah satu ya. Itu karomat. Ada lagi nggak nih? Tadi kan karomat murahan itu. Ya. Tadi kan karomah Abah Anom ya. Ada nggak merasakan setelah kemursidan pangersa Abah Awas, karomah dari Abah Awas? Ya. Ya pasti ada, tentunya ada. Jadi mungkin ini secara pribadi ya, yang jarang boleh diceritakan. Tapi karena ini sedang live ya, untuk meyakinkan yang belum yakin. Niat siar saja. Jadi saya pada tahun 2018 kemarin itu sakit. Sakitnya itu divonis dengan paru-paru. Paru-paru. Bahkan saya memang sempat ada di rumah saya selama 1 minggu. Ya, 1 minggu itu kemudian pulang. Rumah sakit yang di Antilop bukan? Rumah sakit Mas Mitra. Mas Mitra itu yang di Antilop. Ya, yang Jati Makmur itu. Oh. Mas Mitra Jati Makmur. Iya. Saya dirawat di sana 4 hari. 4 hari, kemudian kata dokter ini gejala paru-paru atau sudah kanker paru-paru. Nah, kemudian karena saya nggak betah di rumah sakit, sudah saya minta pulang tetap kan. Gitu. Ternyata berita itu sampai ke kantor gitu. Ya, saya termasuk orang yang sudah dieliminasi sama bos. Karena kalau sudah terkena paru-paru itu tidak boleh lagi bawa kendaraan pada waktu itu. Alias mau diberhentikan dari kerja. Maka dengan itu saya pasrah. Pasrah itu dalam arti saya untuk meyakinkan bos bahwa saya bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh dokter itu. Karena ketika saya mencoba jalur alternatif itu terapi, contohnya itu kata ada Pak Haji Anam namanya yang menterapi saya itu, ini bukan paru-paru gitu, tapi ini adalah asam lambung pada waktu itu, sehingga kami terapi lah di situ. Nah, yang aneh lagi pada waktu itu kan ketemu dengan lebaran, namanya lebaran itu. Lebaran saya mudik pulang kampung tuh. Pulang kampung, setelah pulang kampung saya drop. Benar-benar drop seperti sudah tidak akan hidup lagi. Di kampung istri saya sudah nangis gitu. Pak, jangan-jangan saya pulang nganterin bapak nih gitu. Terakhir jangan-jangan gitu. Tapi pada waktu itu saya masih diberi kekuatan pulang Bekasi naik bus ya pada waktu itu.
Nah sampai sini, sampai Bekasi saya drop lagi. Sampailah semua keluarga itu menangis. Bahkan ya disitulah saya diperjalankan secara ruh. Saya itu seperti sudah apa ya, antara ruh dengan saya sudah berpisah. Sudah berpisah. Bahkan anak istri saudara itu sudah semua sudah geger, sudah rame ya. Sudah rame. Sudah nggak ada lah, dianggap sudah nggak ada. Ataukah itu yang disebut mati suri atau apa saya nggak tahu. Yang jelas diperjalankan ruh itu di sanalah dipertemukan. Saya dipertemukan oleh Abah Aus itu ke Abah Ano. Dan wajah saya bukan ini lagi, sudah berubah menjadi serba putih jubah. Ya Allah. Saya bisa diperlihatkan di situ, saya bisa memandang bangsa Abah Anung dengan beliau, dan wajah saya bukan seperti ini. Wajah itu wajah sudah semua serba putih berjubah. Itu teh Darsu gitu. Tapi Darsu mukanya. Iya. Jadi subhanallah. Nah, sejak itulah kemudian bangkit daripada tidur itu digubah, bangsa Abah datang. Sudah katanya, bangun jangan lama-lama, masih dibutuhkan. Kata bangsa Abah Ano. Bangsa Baos. Apa bangsa Baos? Bangun, jangan lama-lama, gitu ya. Masih dibutuhkan, jangan pulang dulu. Jadi saya di sana keenakan gitu, udah gak mau pulang lagi. Sudah nikmat, sudah masalah. Jadi enak aja udah. Tapi bisa melihat ini anak istri apa segala macam itu. Oh gitu. Ring jejeritan itu. Lalu balik lagi. Kemudian kata bangsa Baos itu, sudah jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Masih dibutuhkan, belum waktunya gitu. Dengan kata itulah spontanitas dalam keadaan sakit, besok saya pasang kerja, di kerja itu saya langsung sembuh spontan. Subhanallah. Jadi ceritanya itu hari Minggu saya mengalami cerita tadi, hari Senin saya paksakan kerja, bahkan saya diantar sama anak saya yang biasanya selalu naik motor sendiri. Di dalam mobil saya tidak turun dari berangkat sampai pulang, tidak lapar, tidak pengen kencing, tidak Amalia. pengen BAB. Saya di mobil itu hanya tidur sama Amalia sebisa-bisa saya. Tapi malam itu saya langsung sembuh total, tidak merasakan apapun. Itu di mobil Amalia khotaman. Di mobil saya hanya zikir hobi saja. Zikir hobi sama selawat saja. Subhanallah. Ya, besoknya saya udah cager-bager seperti biasa. Malamnya langsung total sembuh, total. Tanpa ada yang dirasa lagi sakit itu. Dan langsung sehat walafiat. Nah, subhanallah. Itu salah satu yang saya rasakan kenapa begitu saya yakinnya kepada bangsa Baos. Alhamdulillah. Itu salah satunya, dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain ya. Nanti next insya Allah kalau seandainya ada waktu lagi untuk mempodcast Ustadz Darsum, otomatis karomah yang lain akan kita angkat lagi dari seorang Ustadz Darsum. Berhubung waktunya yang tidak mencukupi, terima kasih Ustadz atas waktu yang sudah disediakan untuk Flash Channel Cager Bager. Insya Allah the next akan lanjut historical atau cerita-cerita atau sejarah-sejarah atau mankobah tentang pengersa Abah Aus yang akan diceritakan oleh Ustadz Darsum selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh penonton dimanapun berada yang sudah setia mendukung Flash Channel Cager Bager. Karena kebaikan kalian, Flash Channel Cager Bager bisa terus eksis di dunia media untuk niat syiar agar kabar kemursyidaan pengersa Abah Aus didengar ke seluruh penjuru dunia, terkhusus untuk mensukseskan peradaban dunia. Tetap istiqomah mengamalkan serta melestarikan, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat bersama kami Flash Channel Cager Bager. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.